Strategi Timnas versus Bahrain. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang ini adalah partai sangat menentukan. Kita tahu Bahrain adalah juara Piala Teluk edisi terakhir kemarin yang pastinya dia dengan kekuatan dan kepercayaan diri itu sudah dibuktikan pada saat tandang melawan Jepang hanya kalah 2-0. Itu pun Jepang sangat mati-matian untuk mencetak gol karena gol terjadi di babak kedua. Dan itu dikuatkan oleh salah satu pemain Jepang yang mengatakan bahwa tim Bahrain memiliki pertahanan yang sangat bagus dan memiliki beberapa pemain lincah cepat yang bisa mencari ruang. Tentu saja ini kontradiktif dengan timnas Indonesia yang pada saat melawan Australia mengalami kekalahan telak 5-1. Secara mental, secara psikologis pemain Indonesia mungkin terganggu pada saat kalah melawan Australia, sedangkan Bahrain sedang menjalani tren positif dengan hanya kalah 2-0 melawan Jepang. Itu menunjukkan bahwa kesiapan Bahrain datang ke Indonesia untuk mencari kemenangan. Lantas bagaimana strategi timnas Indonesia versus Bahrain agar meraih hasil positif menurut Monggolin? Sudahlah Patrick Kluivert kembalikan saja ke eranya Sintayong ya, mungkin dengan formasi 3-4-3, formasi pragmatis. Kita tidak bisa serta-merta untuk membombardir Bahrain karena jika timnas Indonesia masih memainkan posisi atau strategi pada saat melawan Australia, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mengalami kekalahan di kandang. Yang kita tahu timnas Indonesia di kandang itu baru kalah 1 kali melawan Jepang. Jadi menurut saya dengan ketidakhadiran Max Hilgers yang dikatakan banyak orang tidak memiliki rasa nasionalisme atau hanya setengah hati membela timnas Indonesia, itu kita lupakan saja. Kita masih ada pemain bagus, Rizky Ridho, kemudian Jay, kemudian juga Justin bisa jadi opsi. Kalaupun tidak jadi opsi, mungkin Kevin Dix bisa menjadi trio lini belakang di timnas Indonesia. Kemudian juga untuk masalah kiper itu kalau tidak ada kontra strategi mungkin Audero bisa dimainkan, kalaupun tidak ya Martin Paes masih tetap mengawal gawang timnas Indonesia, itu tidak masalah. Kemudian ada dua kanan kiri bisa dipasangkan, bisa Kevin Dix yang main di sebelah kanannya ataupun Sandy Walsh juga ternyata cederanya tidak parah, bisa saja dimainkan. Di kiri tetap milik Calvin Verdong. Di tengah kalaupun tidak Ivar Jenner dengan Tom Hey, mungkin Ivar Jenner bisa digantikan dengan Palu Pessi. Kemudian 3 di depan mungkin kalau menurut saya oleh Romani tidak bisa digantikan karena di debut pertamanya langsung bisa mencetak gol. Ini sangat menjadikan sekali menurut saya oleh Romani di timnas Indonesia karena memang kebutuhan kita agak sedikit tertutupi oleh kedatangan Oleh ya di lini depan. Kemudian yang kita tunggu juga Wahaji, Ragnar Oratmangun, saya harapkan bisa main karena dia produktif kalau menurut saya di timnas Indonesia, udah beberapa kali mencetak gol. Dan untuk satu lagi bisa Marcelino, bisa juga Eliano. Jadi itu ya untuk komposisi pemainnya. Nah, bagaimana strateginya? Tetap kita jangan terlalu bermain untuk apa menguasai bola tapi kita kalah. Bermain hati-hati, bermain sedikit retreat ya untuk melihat kondisi di lapangan, apakah kita nanti mampu bisa menyerang, apakah kita nanti bisa menguasai pertandingan. Itu harus diperhatikan, jangan kita frontal pada saat melawan Australia kemarin, itu sangat jadinya blunder ya. Banyak di lini belakang kita itu meninggalkan celah yang bisa dimasuki oleh pemain-pemain Bahrain nantinya, karena pemain Bahrain ini memiliki kecepatan dan juga memiliki skill. Kalau menurut saya skill dan kecepatan pemain Bahrain ini sangat luar biasa. Ya, kalau misalkan kita nanti bisa mengatasi kelemahan-kelemahan pada saat kita kemarin melawan Australia, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil positif. Tapi kalau misalkan kita bermain pada saat seperti melawan Australia, bukan tidak mungkin juga kita akan kebobolan banyak. Jadi perhatikan pertahanan, kemudian bola set piece jangan sampai kecolongan lagi. Itu kemarin sebenarnya kekalahan timnas Indonesia itu karena kalah set piece dan blunder saja, karena 2 gol blunder, yang satu penalti, yang satu kemudian yang satu blunder dari Tom Haye, kemudian 2 set piece masuk ke gawang timnas Indonesia, dan satu lagi adalah melalui skema serangan balik. Itu tentunya sudah diperhatikan oleh staf pelatih. Beredar isu bahwa Alex Pastur akan menggantikan Patrick Kluivert. Alah, itu isu sampah, isu murahan, itu hanya untuk
menaikkan view mungkin ya dari konten-konten kreator yang tidak bertanggung jawab. Kalau menurut saya ini tidak usah diganggu lagi. Memang komposisinya seperti itu, Patrick Kluivert itu hanya simbol saja untuk menarik para pemain-pemain naturalisasi untuk tertarik membela timnas Indonesia. Sedangkan otak dari timnas Indonesia itu ya Alex Paxtur, kemudian Daniel Amjad. Jadi tidak usah dikontenkan seperti itu ya. Jadi apa ya, membuat para supporter ini pusing dan terpecah belah. Kita percayakan saja ini dulu melawan Bahrain, jika timnas Indonesia meraih hasil positif, kemungkinan akan berbalik mendukung Patrick Kluivert yang sudah saja kita tatap ke masa depan. Jadi hasilnya semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil positif dan bisa masuk ke round 4. Itu aja dulu buat timnas Indonesia, nggak usah yang aneh-aneh. Semoga timnas Indonesia menang lawan Bahrain. Salam timnas Indonesia.